Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 2165017. Lanjut saja, pada kali ini kita akan mereview pada tugas cybercrime dan cyberlaw. Pengenalan cybercrime. Cyberspace atau dunia maya, di mana istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual. Aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Cyberspace sendiri pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Barlow pada tahun 1990, di mana beliau sendiri merupakan seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya, di mana dia mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Selanjutnya pada cybercrime, merupakan sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Penyalahgunaan ini menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut ada 5. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. 3, pelaku kejahatan. 4, modus kejahatan, serta jenis kerugian yang ditimbulkan. Masuk pada jenis-jenis kejahatan cyber beserta contohnya. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft, pemalsuan identitas. Mencengangkan ratusan warga di Garut, Jawa Barat. Pasalnya 407 warga di Garut tiba-tiba terlilit utang di Bank Emok. Hal ini terbongkar setelah warga yang tak merasa berhutang kepada siapapun mengadu ke kantor desa. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan pencurian data identitas masyarakat ini. Artikel yang sudah tayang di tv1.com pada hari Kamis 20 Juli 2023. Kedua yaitu laporan di Mapolda Sultra tak digubris Yayasan Lucky Dende laporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Mabes Polri. Dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut nama Yayasan Lucky Dende dan Universitas Lucky Dende oleh Haja Siti Aminah dari Yayasan Lucky Dende Rasak Parosi sudah dilaporkan ke Mapolda Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2017 yang lalu. Namun, laporan tersebut hingga kini tak kunjung diproses, bahkan terkesan ada pembiaran dari pihak Mapolda Sultra. Kesal dengan sikap Mapolda Sultra, Ketua Yayasan Lucky Dende Haji Basrim Suprayogi akhirnya mengadukan kasus tindak pidana pemalsuan ini ke Mabes Polri, Jumat, tanggal 26/5/2017 siang. Dan yang terakhir yaitu polisi dari Polsek Mimika Papua mengungkap kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan di sebuah tempat percetakan. Awalnya, pelaku adalah pemilik usaha jasa pengetikan dan fotokopi sejak tahun 2016. Tersangka ini mulai memasukkan dokumen administrasi sejak tahun 2019. Yang kedua yaitu phishing. Contohnya yang pertama, jadi korban phishing atau pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan APK dari orang yang tak dikenal. Sylvia, 52, warga Lawang, Malang ini harus kehilangan dana tabungan yang tersimpan di salah satu bank milik BUMN. Tak tanggung-tanggung, dana yang berhasil dikuras oleh pelaku ilegal. Akses ini senilai 1,4 miliar rupiah. Dan yang kedua yaitu sebuah keluarga yang merupakan nasabah bank melaporkan telah kehilangan uang mencapai 1 miliar lebih karena mengikuti perintah link dan pesan yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp.
Dan yang terakhir yaitu wanita yang berprofesi sebagai PNS di DIY ini tertipu hingga 600 juta rupiah. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah awalnya memasukkan korban ke dalam grup Telegram. Di dalamnya telah ada sekitar 20-an orang yang diminta untuk menyelesaikan misi salah satu platform media sosial. Dari sinilah pelaku melancarkan aksinya. Menurut keterangan korban, pelaku meminta korban untuk melakukan top-up saldo untuk mencairkan koin yang sudah terkumpul dari hasil komisi misi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu malware, perangkat lunak berbahaya. Contoh pertama, menurut Lembaga Penegak Hukum Europol, malware ransomware Wanisri telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali Indonesia. Komputer ini di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia cyber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena malware ransomware Wanisri dan siapakah dalang di belakang semua ini? Selengkapnya pada YouTube yang tertera. Yang kedua yaitu modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Sebanyak 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran berbeda-beda seperti mengembangkan package kit, mengumpulkan database korban, serta menguras rekening korban hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Yang keempat, ransomware. Contoh yang pertama yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Pada akhir-akhir kemarin, modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri sudah error sejak Senin 8/5 lalu, baik untuk layanan perbankan, ATM, maupun mobile banking. Pihak manajemen berdalih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berangsur pulih pada Senin sore. Yang kedua yaitu Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya hingga sampai 590 US dollar atau sekitar 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama pertama tahun 2021 lalu. Bahkan jumlah itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada 2020. Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga jauh lebih tinggi dari total 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau biasa disebut Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber, ransomware, dan WannaCry yang juga melanda dunia. Di 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Contoh yang pertama yakni pada laporan baru dari platform layanan keamanan Immunevi, kuartal ketiga 2023 menjadi kuartal terburuk terkait kerugian akibat peretasan dan penipuan kripto. Investor kripto kehilangan 685,5 juta US dollar atau setara dengan 10,6 triliun asumsi kurs. Sepanjang kuartal 3 2023 naik 59% sekitar 428 juta US dollar, setara dengan 6,6 triliun dari tahun ke tahun, menurut laporan oleh Immunevi. Yang kedua yaitu peretas Cina bobol serat elektronik Dubes Amerika Serikat, di mana dalam operasi spionase yang diduga memunculkan setidaknya ratusan ribu surat pemerintah, Departemen Luar Negeri enggan memberikan rincian kasus peretasan kedua diplomat tersebut. Sebaliknya, menyatakan investigasi sedang berjalan. Dan yang terakhir yaitu peretasan Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina
serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contoh yang pertama yaitu sebuah serangan brutal bernama Distributed Denial of Service (DDoS) rupanya tengah menimpa server DIN. DIN merupakan perusahaan jasa penyedia domain name service atau DNS yang banyak dipakai oleh nama-nama besar seperti Spotify dan Twitter. DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server. Masifnya jumlah paket data yang diterima dalam waktu bersamaan bisa mengakibatkan server melambat, bahkan tumbang. Dan kedua yaitu serangan terhadap situs web Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 24 Juni 2020. Lantaran serangan Distributed Denial of Service tersebut mengakibatkan situs web tidak bisa diakses hingga Rabu malam pukul 22 WIB. Pantauan Cyber Threat ID, situs web bisa diakses kembali sekitar pukul 22:08. Dan yang terakhir yaitu Activision Blizzard melaporkan adanya serangan Distributed Denial of Service (DDoS) dalam layanan Battle.net pada Rabu, 11 Mei. Blizzard menyatakan, saat ini kami mengalami serangan DDoS yang dapat mengakibatkan latensi tinggi dan pemutusan sambungan untuk beberapa pemain. Kami secara aktif bekerja untuk mengurangi masalah ini. Dan yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Contoh yang pertama yakni Hao Zhang, 41, seorang profesor Universitas Tianjin, ditangkap pada Mei 2015 setelah tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dalam perjalanan ke sebuah konferensi, Zhang dituduh mencuri dan menjual rahasia Amerika Serikat ke pemerintah dan militer Cina lewat sebuah perusahaan cengkang di Kepulauan Cayman. Yang kedua yaitu video bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Banten mengambil langkah tegas terhadap 2 aplikasi penyiaran online ilegal. Nah, dari kasus ini, tentunya video akan bertindak tegas pada pembajakan konten atau live streaming ilegal yang dilakukan termaksud untuk layanan Piala Dunia 2020 Qatar dan Liga Inggris Premier League. Perang teknologi Cina Amerika Serikat berlanjut. Hytera dituduh curi teknologi radio seluler Motorola. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan pada Senin 7 Februari bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Cina, Hytera. Mereka menuduh perusahaan ini berkonspirasi dengan karyawan Motorola Solutions Inc. untuk mencuri teknologi radio seluler digital dari perusahaan Amerika Serikat. Yang ke-8, pemalsuan atau forgery. Contoh yang pertama itu PT Lam yang seharusnya menjual ore nikel ke PT Antam sebagai kontraktor penambang di wilayah konsesi tersebut. Akan tetapi, ada kenyataan PT Lam justru mendelegasikan mandat itu ke puluhan perusahaan lain yang langsung menambang di wilayah konsesi PT Antam meskipun dalam mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH. Kedua, Inspektorat dalami kasus pemalsuan berkas PPDB oleh ASN Bandar Lampung, di mana diduga oleh oknum aparatur sipil negara sendiri. Yang ke-9, pornografi anak atau child pornography. Kasus SE35 yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan terbongkar setelah diketahui oleh ibu dari korban yang masih berusia 8 tahun. Sementara kini terdapat 11 foto yang dijadikan barang bukti. Sedangkan pelaku sudah diamankan ke Polresta Pangkal Pinang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Barreskrim bongkar kasus pelecehan seksual belasan anak laki-laki jadi korban. Awal mula penangkapan kasus dari adanya laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEX) LSM asal Amerika Serikat yang menemukan peredaran foto dan video terkait pornografi anak di medsos. Setelah dipelajari lebih mendalam, terungkap ada jaringan pornografi yang dikendalikan FR 25 tahun yang beroperasi di Tulungagung, 27 di Semarang, Yogyakarta, Bandung, serta Eva 23 yang berada di kota Cirebon.
Yang terakhir, R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu, waktu Amerika Serikat. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Ke-10, cyberbullying, pelecehan di dunia maya. Tak habis pikir wanita ini lakukan cyberbullying dan penipuan ke anak sendiri. Dilansir liputan6.com dari Auditi Sentral, Sabtu 24/12/2022, seorang ibu yang juga pelatih bola basket di Michigan diduga melakukan cyberbullying serta catfishing atau penipuan terhadap putrinya sendiri, serta kekasih anaknya selama lebih dari 1 tahun. Aksi tersebut dilakukan dengan mengirim SMS ataupun pesan melalui media sosial sebanyak 12 SMS dan pesan setiap harinya. Yang kedua yaitu dampak kekerasan cyber menjatuhkan mental orang. Apalagi sebelumnya korban sering mendapatkan perundungan. Bisa jadi pelaku tidak memiliki tujuan secara ekonomi ketika merekam dan mengunggahnya di media sosial. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Terakhir yaitu sakit hati akibat sering diolok saat bermain game online. Seorang pemuda di Kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu ke kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat keduanya sedang bermain game online. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering diolok dan dimaki oleh korban. Akibat makian korban, pelaku pun merasa sakit hati. Yang jenis yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Bahar bin Smith jadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Gus Yahya apresiasi Polri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya memberikan tanggapan terhadap kasus dugaan penyebaran berita hoaks yang menjerat Bahar bin Smith. Gus Yahya mengapresiasi langkah Polri dalam mengambil tindakan tegas pada perilaku intoleran, propaganda radikal, serta penyebaran informasi palsu. Yang kedua yaitu Han Houju mulai mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi palsu dan membuat komentar jahat tentang dirinya. Ia dikabarkan telah membuat tuntutan untuk melawan 33 orang yang membuat berita bohong tentang keanggotaannya di klub Burning Zone. Dan ketiga yaitu buntut kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung. Pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan mendalam. Bahkan hingga saat ini, kasus yang ditangani di Tipidum Bareskrim Polri terkait dugaan berita bohong atau hoax tersebut dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan. Ke-12 yaitu peretasan email. Contoh pertama yaitu pemerintah Rusia menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas cyber ilegal apapun. Sehari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan terhadap 2 mata-mata Rusia dan 2 orang lainnya yang diduga mencuri informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo tahun 2014, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada badan pemerintah Rusia, termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB yang terlibat. Kedua yaitu peretasan massal yang menyeret Microsoft minggu lalu dikatakan merupakan perbuatan Rusia. Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut negara itu jadi dalam penyerangan sejumlah lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu mengutip laman The National News, Kamis
Januari 2023, menurut perusahaan cyber asal Israel Hansen Rock, data yang terekspos terdiri dari username, alamat email, screen name, jumlah followers, tanggal pembuatan akun mereka, hingga nomor telepon pengguna. Kasus kebocoran data, 235 juta informasi pengguna Twitter terekspos di internet. Pengintaian atau espionage. Pelaku perampokan toko emas Riti depan Pasar Ampel Kabupaten Boyolali rupanya sempat melakukan pengintaian sebelum beraksi. Pelaku kemudian melakukan aksi perampokan toko emas pada 28 September 2023. Itu dilakukan di jam yang sama seperti saat pelaku melakukan pengintaian. Kedua yaitu Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan pihaknya telah mengecek langsung kasus pengintaian Pondok Pesantren Ponpes Al-Husainiyah Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, keterangan awal yang diberikan pihak terduga pengintai Ponpes dinilai bohong belaka. Gatot mengatakan, dalam keterangan awal, Ahmad mengaku diperintah seseorang dengan imbalan uang 500.000 untuk mengintai Ponpes. Namun, bila gagal, Ahmad mengatakan istrinya akan disandra oleh orang yang menyuruhnya. Kasus pembunuhan dialami seorang gadis Baduy sudah direncanakan para pelaku. Para pelaku telah melakukan pengintaian selama 1 bulan sebelum menjalankan aksinya. Setelah melakukan pengintaian itu, para pelaku mengetahui bahwa korban sendiri di dalam gubuk dan saat ditinggal oleh orang tuanya berladang serta kakaknya. 14 yaitu penggelapan atau cyber extortion, di mana sidang kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa mantan bos Jawa Post Group Zainal Mutakin kini memasuki keterangan saksi-saksi. Kuasa hukum terdakwa Sugeng Teguh Santoso sempat menolak keberadaan saksi Suryansyah. Direktur PT Duta Banua Banjar dinilai Sugeng tak ada korelasinya dengan kasus yang saat ini tengah berproses di PN Balikpapan. Kedua yaitu si kembar. Penjual iPhone juga dipolisikan kasus penggelapan mobil. Si kembar Rihanna dan Rihan yang diduga sebagai pelaku penipuan iPhone dengan kerugian mencapai 35 miliar ternyata juga dilaporkan terkait penggelapan mobil. Laporan dilayangkan ke Polsek Kebayoran Baru oleh pemilik mobil rental berinisial IR pada 11 Januari lalu. Sedangkan pihak terlapor dalam laporan itu adalah Rihanna. Selanjutnya yaitu Polsek Kelai menyatakan 3 karyawan swasta yang terlibat dalam kasus penggelapan bahan bakar minyak atau BBM di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai pada Kamis 1 Juni 2023 sekitar pukul 1 pagi ketika tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS 42 tahun, MI 30 tahun, dan RY 25 tahun. 15. Kejahatan keuangan online. Selama 25 tahun, Helen Cahill mengurus pembukuan perusahaannya di Melbourne, Australia. Dia tidak pernah mengalami kesulitan melakukan online banking. Itu sebabnya ketika di suatu hari yang sangat sibuk pada 26 Mei lalu, dia merasa aneh karena butuh waktu lama untuk bisa login ke akun banknya. Korban penipuan online banking di Australia bertambah. 300 juta terkuras 2 menit. Kedua yaitu pembobolan M-Banking, Kaspersky, 352.000 phishing sektor keuangan di RI terjadi tahun 2022. Perusahaan keamanan cyber Kaspersky menghadapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau M-Banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow, Rusia itu membeberkan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor uang. Dan yang ketiga yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 130 kasus penipuan online di tahun lalu. Korban tidak hanya orang dengan pendidikan rendah, tapi juga berpendidikan tinggi. Padahal, orang berpendidikan tinggi mestinya lebih kritis menghadapi situasi yang mencurigakan atau janggal.
16. Pelanggaran privasi atau privacy invasion. Pertama-tama yaitu gugatan terhadap YouTube dibuat oleh kelompok privasi yang mengatakan platform itu telah mengumpulkan data penggunanya yang berada di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Ini dilakukan YouTube untuk kepentingan dalam target iklan mereka. Regulator di Amerika Serikat telah lama berpendapat bahwa Google gagal melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data mereka melalui YouTube. Yang kedua, yaitu Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan juga Komisi Perdagangan Federal atau FTC sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 2,1 triliun akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penargetan iklan. Dan yang ketiga yaitu WhatsApp didenda 3,8 triliun, di mana terkait masalah privasi. Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Pelindungan Data Irlandia DPC setelah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran data pribadi. 17. Pencurian akses atau unauthorized access. Yang pertama yaitu dokter kecantikan sekaligus YouTuber bernama Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Penahanan terhadap Richard Lee dilakukan oleh Polda Metro Jaya mulai Senin 27 bulan 12 2021 malam. Kedua yaitu kasus pencurian modus akses ilegal mahasiswi asal Magelang diduga tak beraksi sendirian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan tersangka kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal, yakni RFP 20 alias A diduga tidak bereaksi sendirian. Seperti diketahui, RFP yang merupakan mahasiswa asal Magelang diciduk jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. Dan yang ketiga yaitu seorang pria berinisial RG, 27 tahun dibekuk polisi terkait kasus ilegal akses di e-commerce Shopee Express. Pelaku ditangkap lantaran mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Tersangka RG dalam kasus tersebut berperan menampung dana hasil curian yang dilakukan tersangka RV alias A. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Sarah resmi ditahan atas kasus pelecehan seksual Miss Universe Indonesia. Adria Sarah Dewia atau Sarah Hendra Praja selaku COO Miss Universe Indonesia atau MUI diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada dilakukan body check selama gelaran Miss Universe Indonesia 2023. Yang kedua yaitu Jero Dasaran Ali ditetapkan jadi tersangka pelecehan seksual. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan menetapkan Jero Dasaran Ali sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. Tersangka ini telah ditetapkan pada Senin bulan 10 2023 saat itu menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga yaitu Polres Langkat melakukan penahanan terhadap pemilik pondok pesantren di Kecamatan Padang Tualang berinisial K Selasa 17 Oktober 2023. Hal tersebut sejalan dengan penetapan tersangka terhadap K dalam kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual. Pelaku dugaan pencabulan itu diamankan dari tempatnya Ponpes pada Selasa 17 Oktober 2023, kata Kasih Humas Polres Langkat AKPS Yudianto Kamis 19 Oktober 2023. 19. Pemerasan online atau online blackmail. Kasus kekerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkapkan jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana, penghuni Lembaga Permasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasannya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana.
kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisaris Hendro Pandowo di Bandung, Kamis 12 April 2018. Yang kedua, seorang pria berinisial E diduga menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh seorang wanita penyedia jasa booking order atau BO di Instagram. Sebelumnya diberitakan seorang pria berinisial E menjadi korban kasus pemerasan bermodus open BO. Dalam kasus ini, pria itu disebut merugi 9 juta. Yang ketiga yaitu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Aliansa Lubis menyatakan 48 warga negara asing atau WNA Cina dan Vietnam ditangkap kemarin malam Jumat 12 November 2021 lantaran terlibat kasus penipuan dan pemerasan. Auliansyah menjelaskan bahwa para WNA Cina pelaku penipuan dan pemerasan yang terdiri dari 44 pria dan 4 orang wanita itu melangsungkan aksinya menggunakan aplikasi perjodohan dengan target warga negara Cina dan Taiwan. Kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Yang pertama, Xiaoyi yang merupakan seorang mantan pejabat pemerintah di negara Cina telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijatuhkan kepadanya lantaran terlibatannya dalam mendukung operasi penambahan Bitcoin ilegal dalam skala besar. Dalam persidangan, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Kedua, salah satu pendiri Airbit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. 7 bulan sebelumnya, salah satu pendiri Airbit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di pengadilan distrik Amerika Serikat pada Maret. Pelaku telah menipu investor lebih dari lebih dari 100 juta US dollar. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams mengatakan Rodriguez memangsa investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambahan kripto yang sah. Dan yang ketiga itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menemukan ada 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikalisme selama 2022. Facebook menjadi media sosial yang muat unsur radikalisme terbanyak. Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam konferensi pers akhir tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 28 Desember 2022. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.